akreditasi, lembaga akreditasi mandiri itu menuntut membuat RPS yang OBE. Di tempat kami untuk RPS belum menjadi syarat. Nah, tetapi ketika ada prodi yang mau akreditasi, mohon maaf, kerjanya setengah mati. Kerjanya setengah mati untuk nagihi RPS dari Bapak Ibu dosen di masing-masing fakultas. Dan kebijakan di tempat kami itu masih belum sama. Ada yang di fakultas itu KJN, apa istilahnya KJN, kelebihan jam mengajar, walaupun di sana sudah BLU, tetapi BLU-nya baru disahkan kemarin, tapi belum dilaksanakan. Itu ada fakultas yang di situ KJN tidak diberikan kalau tidak menyerahkan atau menyetorkan RPS. Tetapi di fakultas lain tidak. Nah ini sehingga kami berpikir LPM harus membuat aturan SOP terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan akreditasi. Jadi mohon maaf, di Winhas itulah yang terjadi. Jadi kami ceritakan apa adanya sehingga nanti kami dapat informasi banyak dari Universitas Jember, wabil khusus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ilmu sosial atau fisika. Mungkin itu. Dan tadi malam saya dapat contoh RPS yang awalnya hanya sampai kepada pertemuan 1, 2, 3 sampai 16. Kemudian langsung ditandatangani oleh dekan atau apa tergantung sesuai dengan aturan. Nah, belum dikirim ke saya lampiran-lampirannya. Karena saya sempat melihat RPS yang dibuat Bapak Ibu dosen UNED itu lengkap sekali. Mulai dari bagaimana memerintahkan untuk membuat tugas atau dalam bahasa yang RPS sekarang itu RTM, rencana tugas mahasiswa, kemudian portofolionya bagaimana itu, kemudian di sini ada pengembangan silabus, kemudian ada lagi kontrak belajar. Itu lengkap sekali yang tadi malam, sehingga waduh ini kami harus belajar banyak dengan Universitas Negeri Jember yang kebetulan ketua LP3-nya Pak Albert itu kemarin sudah menyampaikan ketika ada MOU tingkat universitas sudah siap untuk membantu dan bertukar informasi, bertukar pengalaman dengan Winhas Jember. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin bisa ditampilkan Ibu RPS ya. Tapi tidak berbahasa Inggris Bu ya. Nah, yang Fakultas Ilmu Budaya itu yang diberikan ke saya bahasa Inggris. Sehingga ya nyambung ya tidak nyambung. Karena memang karena di ilmu budaya itu ada sastra Inggris. Sambil menunggu Bapak Ibu, mata kuliah. Ya, S1. Itu Bapak Ibu terkait dengan pengalaman informasi yang ada di fakultas di Winhas Jember. Untuk melaksanakan monitoring ini juga baru setahun yang lalu LPM melaksanakan monitoring pembelajaran. Di ada kapus
audit dan monitoring di RPM itu. Jadi tugasnya adalah ketika kita sudah membuat standar, maka apakah standar itu sudah dilaksanakan atau belum, maka itu harus dilaksanakan monitoring, audit dan monitoring pembelajaran. Tetapi di Winhas itu untuk siklus PP yang terakhir itu masih belum, ya, masih belum sempurna. Jadi PP yang terakhir itu kan pengendalian, kemudian peningkatan itu masih belum. Masih ya, karena di Winhas itu keinginan Pak Rektor sangat cepat sekali untuk berubah menjadi Winhas Jember, maka banyak dokumen-dokumen itu yang harus segera menyesuaikan diri. Pak Jamal, tolong dikonekkan dengan viewer, Pak. Terus sebagian bisa dilanjutkan sudah Busari butuh stop kontak, butuh. Ini nih kita juga masih banyak orang lewat. Insya Allah sama, ya, mulai dari Ibu Zahra dilanjut. Bapak Ibu, saya tidak mengevaluasi, mohon maaf, saya hanya bertanya sekaligus nanti mungkin kalau di tempat saya, ya, karena saya mohon maaf untuk mengevaluasinya sudah belum makomnya, karena kami masih perlu belajar banyak dengan UNED, ya, UNED. Insya Allah nanti ada yang dari UNED itu akan kami undang ke Winhas Jember untuk menjelaskan terkait dengan RPS. Jadi mungkin mohon saran atau siapa yang direkomendasikan untuk bisa berdiskusi belajar bareng terkait dengan menyusun RPS di Winhas Jember. Bapak Ibu, insya Allah ini sudah untuk identitas sudah cukup, ya, sama dengan yang misalnya ada koordinator mata kuliah, kemudian ada koordinator prodi, kemudian yang RMK
rumpun mata kuliah ini. Rumpun mata kuliah itu kan kira-kira kita berdiskusi tentang dari mata kuliah ini kira-kira bisa digabung dengan mata kuliah apa atau diberi nama apa mata kuliahnya. Itu kaitannya dengan rumpun mata kuliah. Kemudian di sini untuk apa di Visipol itu semuanya teori. Ya. Tidak ada praktek. Ada praktek. Nah, ketika ada praktek maka untuk apa namanya di sini ada istilah T dan P. Di mana Bu? Insyaallah. Ya, ada istilah T dan P. T-nya berapa SKS, kemudian prakteknya misalnya mata kuliah itu jumlah SKS-nya 3, maka kalau di situ ada prakteknya maka biasanya dibagi teorinya itu 2 SKS, kemudian prakteknya itu 1 SKS. Dan ketika nanti praktek maka di situ harus ada lampiran untuk praktek itu. Kira-kira modulnya apa saja. Kemudian berikutnya insya Allah sama. Kemudian ke bawah ini CPL Prodi. CPL Prodi ada sikap, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, insya Allah sama. Ya. Dan untuk CPL Prodi ini, mohon maaf, untuk CPL Prodi ini jumlahnya berapa Bu? Semua. Untuk CPL Prodi administrasi bisnis ya? Iya, Pak Edi mau dibantu dong CPL administrasi bisnis itu ada berapa? Ini di dokumen kurikulum insya Allah ada. Ada 8. Ini ya? 8. Tapi untuk yang CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ini. Berarti ini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Berarti ini semua ini boleh. Ini semua yang ada di Prodi CPL-nya. Karena kalau CPL Prodi itu biasanya sifatnya masih umum. Dan ketika turun ke CPMK, maka di situ ada kekhususan. Nanti saya coba untuk di contoh yang saya buat di Universitas Jember sebagai bahan perbandingan. Ya, kalau di tempat saya kurang, ya saya tambahkan. Yang sekali lagi. Ada mungkin di sini, saya tidak, yang di Universitas tidak ada, maka di tempat saya insya Allah akan saya tambahkan kalau memang itu baik untuk kita gunakan atau mungkin dengan versi lain. Kemudian JPMK setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ini. Kalau di tempat saya ini kalau nggak salah ini deskripsi mata kuliah. Ada deskripsi mata kuliah. Ini kalau di tempat saya di Unhas itu ini adalah deskripsi mata kuliah. Nah kemudian JPMK itu adalah turunan dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Di satu CPL kadang-kadang tidak hanya satu mata kuliah, tetapi ada beberapa mata kuliah. Dan insya Allah teorinya sama. Tinggal nanti kita mengacu kepada teori atau panduan yang telah dibuat oleh universitas itu. Kemudian berikutnya itu ke bawah. Tidak ada yang salah. Contoh yang namanya contoh itu tidak ada yang salah. Tapi nanti kita belajar
belajar bersama yang di UINHAS dan juga yang di UNED. Sebentar. Kemudian untuk yang materi insya Allah sama. Kemudian yang bawah itu adalah Rudianto, itu bahan-bahan yang bisa atau bahan bacaan yang bisa dipakai oleh mahasiswa, software. Kemudian yang di bawah itu Profesor Dewannya ya, penulisnya, kemudian turun ke bawah sampai kepada tahapan-tahapan. Sebentar. Untuk tahapan, nah ini untuk kemampuan akhir yang diharapkan, kolomnya sama dan di sini indikator. Tetapi untuk yang CBE, Content Based Education, itu indikator itu ada di kolom yang kelima atau keenam. Nah ini sudah template OBE. Kemudian indikatornya ini pun juga harus dirinci sebetulnya. Harus dirinci, tidak hanya satu. Indikator itu kan ciri-ciri yang menonjol dari kemampuan akhir, atau di sini biasanya saya menggunakan sub JPMK. Ini. Ya, di sini ada sub JPMK 1, sub JPMK 2, sub JPMK 3, tergantung sub JPMK-nya ada berapa tuh. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk merumuskan sub JPMK ini yang harus diperhatikan, kalau yang dari FKIP itu harus menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja nyata, konkret, dan tidak boleh menggunakan kata kerja yang tidak bisa dinilai atau tidak bisa diukur dan juga tidak bisa diobservasi. Itu indikator. Dan biasanya acuannya adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Yang itu tadi tergambar di CPL. Kemudian untuk kriteria dan bentuk ini sama. Kemudian untuk yang metode pembelajaran di sini, kalau sesuai dengan buku yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, itu di sini ada perubahan. Ada perubahan di sini menggunakan istilah TM, tapi di buku yang baru ini sebetulnya nggak substansi nggak berbeda yang saja istilahnya saja. Di sini menggunakan istilah PB, proses belajar. Karena proses belajar itu tidak hanya tatap muka. Nah, di sini sudah dimunculkan satu SKS itu 50 menit. Kemudian ada lagi tugas terstruktur, ya, ada lagi kegiatan mandiri. Di selama ini RPS yang lama itu di sini tidak dimunculkan ada 3 kegiatan itu. Tidak dimunculkan, biasanya hanya 50 menit satu SKS. Kalau 2 SKS berarti 100 menit. Tetapi untuk yang kurikulum yang baru ini di RPS-nya itu harus dimunculkan. Karena satu SKS-nya itu kan 170 menit. Dan untuk yang 120 menit per SKS itu kegiatannya berupa apa? Makanya di sini harus dimunculkan. Kemudian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran
itu ini tidak salah, ya. Ini tidak salah, tetapi ada yang lebih lengkap. Materi-materi pembelajaran itu kembali kepada indikator, kemudian disebutkan sumbernya untuk membantu mahasiswa melacak sumber-sumber untuk dipelajari. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin langsung ke bawah. Insya Allah ke bawah, insya Allah sama semua. Nah, ini tadi ada daring luring ya? Nggak ada daring ya? Oh, di setting luring semua. Jadi di beberapa perguruan tinggi itu memang terkait dengan daring luring itu diberi porsi 25% untuk daring, kemudian maksimal 25% untuk daring, kemudian luringnya adalah 75%. Jadi ketika ada fakultas yang dengan bersemangat, enggak boleh ada daring, luring, ya daring, semuanya luring, itu membawa sesuai dengan kebijakan dari fakultas. Sebab di tempat saya untuk S1 itu kebijakan yang baru dilarang daring, ya. Sementara yang saya buat itu masih mengacu kepada buku pedoman tahun 2022 itu masih memfasilitasi dosen untuk kuliah daring maksimal 25%. Kemudian kalau nanti di sini ada dibolehkan daring, maka secara otomatis harus ditampilkan juga di RPS. Kemudian terakhir dulu sudah dioto lampiran-lampirannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini Ibu Zahro sengaja ditunjukkan sedikit, ya, ditunjukkan yang sedikit. Kemudian kalau yang di tempat saya, kita sampai jam berapa itu? Sampai jam 10.30, insya Allah cukup. Mungkin RTN, kemudian nilai dan macam-macam mungkin masih disembunyikan sama Bu Zahro. Mungkin masih disembunyikan. Baik Bapak Ibu, kalau yang di tempat kami yang ini baru disosialisasikan minggu kemarin. Mohon maaf, di tempat kami tanggal 12 Februari kemarin sudah masuk kuliah. Yang tidak ada syarat harus mengupload RPS. Belum ada syarat. Tapi nanti ketika sistemnya sudah dibuat, karena presensi mahasiswa itu juga melalui sistem, maka mungkin bisa jadi jurnalnya tidak bisa diklik ketika belum upload sistem. Kalau yang di Winkas ini Bapak Ibu, terlalu cepat. Yang kebetulan saya buat contoh di Winkas, nanti akan kita coba untuk membuat analisis pembelajaran. Dan ini pun juga ilmunya dari UNED. Saya ikut pelatihan di UNED selama 2 bulan, termasuk salah satunya dulu membuat analisis instruksional. Nah, sekarang berubah menjadi analisis pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu ini belum bisa dibuat kalau Bapak Ibu belum nulis sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ini lagi-lagi saya masih ingat betul ketika dilatih ya di gedung. Saya lupa gedungnya itu ketika membuat ini harus membuat dulu guntingan kertas. Insya Allah sekarang masih ada, masih disuruh membuat untuk pelatihan pekerti dan AA. Yang dulu kalau nggak salah lembaganya bernama PAI atau apa itu. Oke, ini lagi-lagi ini belum bisa dibuat kalau Bapak Ibu belum menuliskan sub JPMK. Ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu, untuk JPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah itu yang di Unhas masih mengambil dari keputusan dari Menteri Agama. Makanya di sini ada S9, ada S16, ada P15, 16, KK8, KK9. Ini saya langsung ambil dari keputusan Menteri Agama. Nah, dari SKL yang dari Kementerian Agama ini kemudian kita jadikan sebagai CPL yang dibebankan pada prodi. Nah, ketika sudah kita rumuskan CPL prodi, kemudian kita ambil CPL itu dari prodi untuk dibebankan pada mata kuliah ini, maka ada 6 CPL yang diambil dan jadi 6 CPMK. Contoh Bapak Ibu, untuk yang CPL yang ini kan sifatnya masih umum. Yang tadi saya katakan ada CPL di sini menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, kemudian penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Ini masih umum, tetapi ketika mata kuliah ini mata kuliah evaluasi, maka ada beberapa kata yang di sini akan dihilangkan. Ketika sudah dijadikan sebagai JPMK, maka JPMK yang 3 ini menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ini hanya evaluasi pembelajaran saja. Untuk yang lain itu nanti akan dibebankan kepada mata kuliah yang lain. Nah, setelah JPMK kita rumuskan, maka kita akan jabarkan menjadi kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau yang sering disebut dengan istilah sub JPMK. Nah, baru sub JPMK ini mohon maaf, awalnya masih morat-marit, tetapi ketika sudah dilakukan analisis instruksional, analisis pembelajaran, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi misalnya ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, ke-4, dan seterusnya. Nah, ini kemudian di sini sesuai dengan contoh itu ada korelasi CPL dengan sub JPMK. Korelasi CPL dan sub JPMK. Nah, misalnya sub JPMK 1 itu berkorelasi dengan CPL berapa saja. Itu di sini CPL 1 ada CPL 6. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat korelasi CPL terhadap sub JPMK itu yang tahu persis adalah Bapak Ibu dosen. Yang tahu persis lagi-lagi adalah Bapak Ibu dosen. Kemudian setelah itu ini tadi
deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dan seterusnya yang tadi di Bu Zahra tadi masuk ke CPK, CPMK. Kemudian ada bahan kajian, ya, materi pembelajarannya, kemudian ada pustaka utama dan juga ada pustaka pendukung. Nah, untuk pustaka utama ini kan sumber yang sering digunakan, ya, bacaan-bacaan yang sering digunakan itu dimasukkan pada sumber utama. Sementara untuk pendukung adalah untuk mengembangkan untuk pengembangan. Kemudian berikutnya, nah insya Allah sama ini tadi kolomnya sub CPMK 1 lah. Kalau yang di dirinya Bu tadi sudah ada, hanya saja belum ditulis sub CPMK yang kita rumuskan di atas tadi. Jadi sub CPMK ini kira-kira ada berapa pertemuan itu kita sudah tuliskan di sini. Kemudian untuk indikator, nah di sini indikator itu saya coba untuk merinci yang kira-kira indikator apa saja untuk sampai kepada pencapaian sub CPMK. Maka di sini harus dirinci indikator ini, karena indikator ini nanti akan ditagih dalam bentuk apa? Apakah ditagih dalam bentuk evaluasi atau ditagih dalam bentuk tugas? Itu nanti akan dimunculkan di akhir. Kemudian untuk teknik sama-sama, kemudian untuk penugasan mahasiswa ini. Nah, kalau di sini sekaligus proses belajar, karena mata kuliah ini adalah 4 SKS, maka 4 SKS kali 50 menit. Kemudian untuk tugas penugasan terstruktur dan KM ini tetap harus ditulis. Kenapa harus ditulis, Bapak Ibu? Selama ini di tempat saya, termasuk juga dosen, jangankan mahasiswa, dosen juga menganggap bahwa satu SKS itu hanya 50 menit, bukan 120 menit, bukan 170 menit. Jadi sehingga ketika mahasiswa itu kita beri tugas, dosen A memberi tugas, dosen B memberi tugas dalam satu seminggu itu, mahasiswa Pak kemarin sudah diberi tugas, masa tugas lagi, kemarin sudah diberi tugas, masa tugas lagi, terus tugas. Padahal dia tidak sadar karena belum tahu bahwa satu SKS itu belajar atau waktu yang disediakan oleh mahasiswa adalah 170 menit, tinggal dikalikan. Itu per minggu. Kalau mahasiswa program 20 SKS, maka 170 menit dikalikan 20 dalam seminggu, dia harus menyediakan waktu untuk belajar sesuai dengan aturan atau sesuai dengan regulasinya. Kemudian ini contoh yang tadi materi pembelajaran, ini adalah kembali kepada indikator supaya kita mengajar itu runtut dan harus berdasarkan indikator-indikator yang kita munculkan. Nah, di sini ada 1, 2, ini adalah buku nomor 1, sumber nomor 1, nomor 2, dan kalau perlu halamannya juga. Tetapi ketika mahasiswa mendapatkan sumber yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi ini dalam rangka untuk memudahkan mahasiswa mempelajari sub CPMK 1. Kemudian yang lain insya Allah sama sampai ke bawah. Kemudian berikutnya ini ada portofolio. Ya, portofolio tadi kan ada penugasan terstruktur, ada kegiatan mandiri. Maka di sini untuk indikator 1, 2, 3, 4 yang berangkat dari sub CPMK yang di atas tadi itu kita tagih, kita nilai menggunakan kegiatan apa, ya, kegiatan apa.
Maka di sini ada tugas 1AB, 2B dan ini nanti muncul di RPN dan insya Allah di UNED untuk rencana tugas mahasiswa yang dulu dikenal dengan LKM, lembar kerja mahasiswa. Nah, untuk yang baru itu menggunakan istilah RPN. Nah, ini ada bobotnya. Ini pun juga 10% ini kita kembali dari sub JPMK 1 tadi. Sub JPMK tadi kita tetapkan 10% dan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menghitungnya. Kemudian untuk berikutnya ini ada RTN yang tadi sudah saya sampaikan. Supaya mahasiswa itu jelas mengerjakan tugas, maka harus kita sampaikan beberapa hal dalam pengerjaan tugas itu. Misalnya judul tugas, kemudian sub capaian, CPNK berapa ya untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian deskripsinya bagaimana, untuk metodenya bagaimana. Kebetulan untuk tugas yang pertama ini mahasiswa semua harus membuat makalah sekaligus mempresentasikan, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah di Fakultas Tarbiyah. Semua mahasiswa harus berani tampil di depan, dan mata kuliah ini diberikan di semester 4. Ada juga yang di semester 3. Jadi ketika mahasiswa tidak diajari untuk tampil di depan, maka ketika praktek mengajar biasanya mahasiswa itu ikut. Kemudian metode mengerjakan tugasnya bagaimana, sampai indikator penilaiannya, penilaiannya bagaimana di RTM ini juga perlu dijelaskan. Ini tugas yang kedua. Kemudian ada tugas yang ketiga, RTM yang ketiga. Ini kebetulan RTM yang ketiga ini karena salah satu metode yang saya pakai adalah diskusi, maka makalah yang dibuat oleh mahasiswa setiap pertemuan itu harus di-resume, harus dirangkum, tetapi bukan hanya berbentuk paragraf, tetapi di situ harus berbentuk data konsep. Karena kalau tidak membaca makalah itu, maka secara otomatis mahasiswa tidak bisa membuat data konsep. Nah, salah satu cara saya memberi tugas kepada mahasiswa setiap diskusi sesuai dengan materi itu dibuat rangkuman atau resume, tetapi diawali dengan data konsep. Kemudian untuk berikutnya di sini evaluasi. Evaluasi itu harus menunjukkan sub CPMK-nya. Nah, kebetulan di sini saya hitung ini untuk soalnya, karena ini kebetulan saya berikan kepada mahasiswa. Sama UTS dan UAS pun juga sama. Di informasi dari prodi yang pernah diakreditasi internasional itu soal yang kita buat itu mengacu kepada sub CPMK yang keberapa. Sub CPMK yang keberapa itu mengacu kepada CPMK dan sekaligus JPL-nya prodi itu apakah sudah sesuai atau belum. Jadi ini Bapak Ibu yang lagi-lagi saya katakan, ini di tempat kami masih belum semuanya masih membuat yang model lama CBE, Content Based Education, C berbasis konten. Dan insya Allah yang lain ini saya ambil dari buku panduan yang ada di KPD. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan sharing kita, RPS yang kita pakai di Unhas. Dan tadi saya sudah melihat
RPS yang dibuat oleh Ibu Zahra itu mungkin contoh yang lama yang diberikan, belum contoh yang baru. Saya khusnudon pasti contoh yang lama yang diberikan. Insya Allah Bu Zahra sudah punya yang baru. Mungkin itu Bapak Ibu, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin ada tanya jawab, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Sahlan. Selanjutnya sesi diskusi ya. Namun sebelum ke sesi diskusi, itu tadi yang saya tampilkan contoh RPS yang belum sesuai dengan ketentuan yang baru. Jadi ada beberapa yang kalau kita lihat di sister ya, di sister ini sudah bisa diakses namun belum bisa ekspor. Jadi yang masih belum ada informasi terkait kumpul mata kuliah, kemudian sub CPMK itu ya. Indikator itu belum gitu. Namun contoh yang diberikan oleh Bapak Sahlan tadi sudah ada rumpun mata kuliah, sub CPMK gitu ya. Jadi monggo mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu lebih diperjelas lagi, mungkin kita bisa ngobrol banyak dengan Pak Sahlan. Ada yang mau ini didiskusikan? Pak Dekan mungkin atau Pak Pran? Ada pasti itu masih pusing gitu Pak. Oh ya, monggo Pak Joko Susilo. Pak. Nah, ya, Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak Sahlan. Pak Joko, bentar lagi pensiun. Nah, saya ini sebenarnya atoknya itu gini. Mungkin Pak Sahlan kan termasuk dosen yang cukup lama ya, dan backgroundnya juga pendidikan. Kalau ini agak bingung istilah-istilah yang sekarang ini ada di RPS Pak. Ada istilah OB, CPL, CPMK. Setelah saya tanyakan ke sektor saya, itu ternyata apakah itu sama dengan istilah terminologi yang lama yang dulu namanya tujuan instruksional umum, kemudian ada tujuan instruksional khusus. Kalau itu mungkin saya masih ingat Pak, tapi istilah yang baru ini yang kadang-kadang kita ini agak gagal. Sehingga mohon evolusi kurikulum terutama masalah RPS ini mungkin Pak Sahlan bisa menjelaskan sehingga kita ini bisa gitu Pak. Karena tadi ada istilah content based education. Misalnya mendidik teman saya, OB Yoko seperti itu. Ternyata dikasih tahu OB itu outcome based education. Contohnya begitu. Terima kasih Pak Sahlan. Mudah-mudahan masalah terminologi ini mengingatkan kembali otak saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko Susilo. Monggo Pak Sahlan. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman di Unhas. Kuota ganti perangkat pembelajaran. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus berubah. Ketika ada kebijakan baru, kita harus berubah. Sebab saya sampaikan yang namanya berubah itu adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan, dan siapa yang tidak mau berubah pasti akan ketinggalan. Jadi walaupun saya bukan aspek dengan
satu ayat ada di sana, hidup itu harus berubah dan perubahan itu harus dari kita. Oleh karena itu ketika ada perubahan kurikulum, maka teman-teman di LPM itu dengan sabar menjelaskan sepengetahuan teman-teman di LPM. Sebab ini juga Pak Joko di Unhas juga hal yang baru, ya. Di Unhas juga hal yang baru sampai seperti ngajar. Bahasa itu yang sering kali muncul, terutama dosen-dosen senior. Pokoknya seperti ngajar atau telat, ya. Tapi ketika Bapak Ibu ngajarnya tidak pernah absen, tidak pernah telat dan disiplin. Tetapi ketika prodi itu mau akreditasi, kasihan prodi, ya, dokumen-dokumen yang nanti bisa dijadikan atau ditanyakan oleh asesor itu tidak tersedia. Maka saya senang dan ini harus dicontoh oleh Universitas Jember. Sebelum ngajar, semua dosen harus mengupload RPS-nya di sistem. Dia akan saya sampaikan kepada pimpinan di Universitas Jember, sehingga sistem yang ada di Universitas itu harus segera disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi Pak Joko terkait dengan istilah OBE. OBE itu kata kuncinya adalah di situ adalah kemampuan. Dan kemampuan itu jelas, ya. Di teorinya, sebentar saya di kegiatan pembelajaran kita itu berfokus kepada kemampuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, dan kemampuan pada akhir proses pembelajaran itu harus bisa didemonstrasikan atau bisa dilakukan, dan kemampuan itu harus bisa diukur dan juga bisa diobservasi. Ini salah satu ciri dari OBE itu. Jadi kalau sebelumnya mungkin seperti ngajar, materinya sudah dikuasai, ya, bisa menjawab, tetapi mahasiswa tidak dituntut nanti ketika di masyarakat bisa menerapkan atau tidak. Tetapi untuk yang OBE ini diharapkan nanti ketika lulus mahasiswa itu siap, ya, mahasiswa itu siap untuk hidup sesuai dengan profesi atau profil yang ada di masing-masing prodi itu. Jadi harus bisa diukur, harus bisa diukur. Nah, harus bisa diukur itu harus yang bagaimana? Maka tadi ada istilah indikator. Nah, indikator itu harus bisa diukur. Bisa diukur dan juga bisa diamati. Ini ciri OBE. Oleh karena itu tagihan-tagihannya itu harus sesuai dengan indikator yang kita rumuskan. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu kira-kira kalau untuk mencapai subjek PMK 1 itu mahasiswa apa saja, pengetahuan apa saja yang diberikan, kemudian di samping pengetahuan apa saja yang diberikan, kemudian apalagi terkait dengan keterampilannya. Nah, itu terkait dengan OBE. Sementara kalau yang tadi ada istilah, dulu ada istilah TIK, TIU, misalnya Pak Mahfud, ya, karena beliau juga senior, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang pernah ikut Pekerti atau AA, kalau saya waktu itu belum sempat ikut AA, tapi ikut Pekerti, tapi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Istilah misalnya di sini tadi
di kurikulum di RPS tadi ada istilah sub CPMK. Sub CPMK itu sama saja dengan tujuan umum, ya, tujuan umumnya. Kemudian tujuan khususnya Bapak Ibu itu bisa ada di indikator itu. Dulu di indikator itu kan tujuan khusus itu kan dirinci lagi. Tetapi ada juga yang mengatakan untuk sub CPMK ini adalah tujuan khusus. Tujuan khusus itu diambil dari mana? Tujuan khusus yang dulu, ya, kemudian untuk yang di OBE ini menggunakan sub CPMK itu diambil dari mana? Dari CPMK. Lah CPMK dulu istilahnya adalah tujuan umum. Nah, kalau untuk tujuan kurikulernya itu adalah tujuan mata kuliah itu. Jadi istilahnya sebetulnya hampir sama, hanya saja substansinya sama, tetapi istilahnya yang berubah. Nah, saya yakin yang merumuskan pedoman ini bersumber dari beberapa teori yang itu harus diterapkan di perguruan di perguruan kita semua. Jadi itu Bapak itu terkait Pak Joko tadi terkait dengan istilah di hampir sama kok, hampir sama, tetapi hanya istilah. Kalau saya menggunakan istilah hanya bajunya saja yang berubah, tapi dalamnya substansinya hampir sama. Nah, tapi untuk UB ini sekali lagi rinci, ya, tagihan-tagihannya, terutama dalam evaluasinya. Maka ada portofolio tadi. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi yang punya pengalaman ikut pekerti dan insya Allah tinggal merefresh lagi. Ya. Saya juga, ya umur saya sekarang sudah 60, tinggal kalau dosen itu kan 65 kalau tidak profesor. Tapi saya sekarang juga jadi profesor tapi provokator. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya juga bisa mengikuti jejak usaha. Sekarang saya masih proses. Mungkin itu Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Sahlan. Jadi intinya itu sebenarnya maknanya sama, hanya perubahan istilah saja gitu ya. Oke. Oh gitu, oke. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Ketua GPM mungkin. Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf Pak kalau mungkin nada-nadanya kurang menyejukkan. Karena ini kan sudah lansia Pak. Ini Pak, saya mendengarkan dari tadi itu ada peraturan yang berbeda dan ini sudah dijelaskan di RRI ya Pak ya, bahwa antara teori dan praktek itu harus lebih banyak praktek. Artinya teorinya 1, kemudian prakteknya 2. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi, dari indikator itulah nanti mahasiswa kalau sudah lulus siap untuk bekerja. Nah ini sesuai bidang masing-masing. Maka dari itu di situ ditekankan perubahan yang baru itu ini masih sosialisasi memang, tapi akan dirubah antara teori dan praktek selama
selama ini kan teori aja, nanti prakteknya nggak ada. Itu. Maka dari itu biar siap katanya Bapak, ini akan ada perubahan yang luar biasa antara teorinya satu, kemudian prakteknya lebih banyak juga. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi tadi yang mau bertanya selain Bu Eni tadi. Oke. Oh, Pak Supriyadi. Monggo Pak, maju Pak, biar nanti bisa didokumentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi mohon maju dong. Maju. Ini sebetulnya yang tanya ini lansia semua, ya, karena ini adalah tugas yang muda-muda sebetulnya ya. Lansia cuma bertanya saja. Tentang lembaga kerja mahasiswa tadi, ya. Jadi Bapak menjelaskan tentang lembaga kerja ini seperti masalah diskusi dan sebagainya itu perlu dirangkum dan perlu ada peta konsep. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ini kan mahasiswanya banyak, Pak. Ada mahasiswanya itu satu kelas itu ada 60, 90, ya. Apakah itu nanti semua juga kita lakukan, masukkan ataukah bagaimana ya untuk lembaga kerja mahasiswa? Karena menurut Bapak tadi semua harus terdokumentasi, ya, semua harus ada datanya dan sebagainya. Ini menjadikan kami juga mengalami kesulitan untuk lembaga kerja yang sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa lanjut. Terima kasih Ibu Eri dan juga Pak Supriyadi. Yang pertama tadi terkait dengan teori dan praktek. Bapak Ibu, terkait dengan teori dan praktek itu sebetulnya kembali kepada karakter dari prodi itu sendiri. Jadi karakteristik dari prodi itu apakah banyak prakteknya atau tidak, itu harus kembali kepada prodi masing-masing. Karena di sana kan ada profil. Maka aturan kebijakan yang teori, ya, yang namanya teori itu pasti harus diberikan kepada siswa dan mahasiswa. Tidak bisa langsung praktek. Maka kalau kita kembali kepada taksonomi, belum bisa sisanya ada namanya pengetahuan, kemudian ada sikap, kemudian ada keterampilan. Jadi ini yang dipakai di Indonesia, ya, walaupun tujuan pembelajaran itu banyak pakar, tapi yang dipakai di Indonesia adalah di aspek terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi sekali lagi terkait dengan teori praktek itu kembali kepada prodi, ya, kemudian kembali kepada karakteristik dari setiap mata kuliah itu. Jadi bisa jadi fakultas saintek, atau yang disebut TI, ya, itu pasti di situ lebih banyak prakteknya. Sebab kalau tanpa praktek, maka saya yakin walaupun diberikan teori yang banyak, tetapi kalau tidak pernah praktek, ya samalah artinya, ya, pembohongan. Jadi tetap teori, ya, tetap pengetahuan itu harus diberikan. Makanya di RDS yang HPI ini ada teori dan praktek. Kalau di pendidikan biologi misalnya, itu pasti ada mata kuliah itu harus praktek. Pendidikan sains dan teknologi biologi itu harus praktek.
Nah, yang dimaksud praktek di sini pengalaman atau kemampuan selama di kuliah itu nanti apakah link ya atau match dengan ketika dia menjadi pegawai atau apalah itu sesuai dengan profesinya. Fakultas hukum misalnya ya, secara otomatis pengetahuan dan pengalaman selama kuliah, saya yakin di situ ada praktek, ada peradilan semua. Itu dia ketika jadi misalnya hakim atau pengacara, maka pengalaman selama kuliah ini bisa dipraktekkan ketika sudah menjadi profesional. Jadi tidak ujuk-ujuk, Jadi teorinya harus misalnya hanya 1, kemudian kalau dihitung misalnya 1 sampai 10, teorinya 1, kemudian prakteknya 9, itu pun kembali kepada mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa, dan kembali lagi kepada profil yang ada di prodi itu. Kemudian terkait dengan tugas Bapak Ibu, tadi Pak Supriyadi terkait dengan tugas ini sebetulnya wewenang kita. Ya, wewenang kita, tugas itu kaitannya dengan tagihan tadi. Karena 1 jamnya itu kan untuk menyelesaikan tugas itu kan 1 SKS-nya itu 60 menit. Kemudian 60 menit itu untuk mengerjakan tugas dan sekaligus kerja mandiri. Dan ini menurut informasi yang akreditasi internasional itu akan dihitung itu katanya. Mohon maaf, di tempat saya masih belum ada yang terakreditasi internasional. Ya. Tetapi menurut informasi dari Mas Sumber itu akan dihitung. Apakah untuk memantau tugas yang diberikan Bapak Ibu ya untuk melaksanakan kegiatan itu buktinya apa? Maka di situ Bapak Ibu harus melihat hasil pekerjaan mahasiswa. Terkait dengan rangkuman tadi itu sebetulnya inisiatif dari dosen, inisiatif dari saya sendiri. Sebab kalau kita menggunakan metode diskusi, apalagi mahasiswa tidak memberikan makalah itu secara print out, hanya lewat HP, kemudian membaca, itu biasanya malas membaca di HP itu. Ya, makanya untuk saya, mahasiswa ketika mau diskusi harus di print out, diberikan kepada dosen. Jadi itu adalah inisiatif dari dosen. Karena kalau sekedar diskusi, mahasiswa tidak diperintah, ya udah hilang, ya bisa jadi hilang. Maka supaya pengetahuan dan pengalaman selama proses diskusi itu biar tidak segera hilang, atau paling tidak apakah mahasiswa itu sudah paham atau belum, maka di situ disuruh membuat rangkuman. Mungkin itu Pak Jopi ya. Jadi ini lagi-lagi ada wewenang kita. Boleh merangkum, boleh tidak, tergantung tujuannya apa saja. Tujuan dari mata kuliah dan setiap tatap muka itu apa tujuannya. Mungkin sebentar itu ya, sudah jam 10.45, sudah lebih dari 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi sekaligus closing statement. Ya, Bapak Ibu, saya punya prinsip orang itu akan berarti manakala berkontribusi. Khairun nas anfa'un nas. Dan ketika kita ajak teman-teman untuk berubah, kita sampaikan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan siapa yang tetap puas, maka dia akan tertinggal, malah justru ditinggal terus, ya, tidak sampai kepada tinggalan terus. Jadi itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya bisa hadir di sini dan diberi suatu kehormatan untuk bisa
belajar bareng dengan Bapak Ibu semua. Winhas masih belum ada apa-apanya, ya. Winhas masih proses untuk memperbaiki mutunya. Lagi mudah-mudahan pertemuan ini nanti kita bisa tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin nanti kalau LPN atau Winhas mohon bantuan narasumber dari Visipol, ya, nanti akan kami sampaikan ke mungkin lewat Pak Joko. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, termasuk itu sahabat saya Pak Mahfud yang seringkali datang di Winhas. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Walaupun sedikit yang diketahui, yang dipahami, tapi ketika itu bermanfaat dan barokah pasti akan terus bertambah dan bertambah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya, Pak Sahlan. Saya rasa tidak perlu saya memberikan closing statement ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahlan. Kita jangan terlena di zona nyaman, tetap harus mengikuti perubahan supaya tidak tertinggal. Baik, terima kasih. Saya juga pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kembali ke MC. Terima kasih. Berikutnya kita akan memasuki ke narasumber kedua sambil menunggu masih di perjalanan. Karena ini belum